What's up folks, welcome back to podcast Vokal. Dan kali ini kita ada di episode kedua dari podcast bersama Cak Ketos dan Jawa Ketos. Jadi pada hari ini yang datang adalah Capres nomor urut 3 Jen dan Joce. Oke, tenang. Oke, kita kan belum kenalan nih ya. Boleh silakan perkenalan diri dulu. Hai Fox, kenalin nama aku Jen Lawrence dari kelas 11 MIPA sebagai calon ketua OSIS nomor 3. Sampai bawa poster guys. Halo semuanya, nama aku Jocelyn Kalandra, kalian bisa panggil aku Joce. Aku menjadi kandidat calon Waketos, kandidat nomor 3. Oke, itu dia. Nah, yang menarik perhatian gue di sini adalah posternya. Boleh pinjam dulu? Kita review bareng-bareng. Nah, di sini triple chill and skill ya. Triple chill and skill. Chill itu kan tenang, skill itu berarti skill. Oke. Nah, di sini vote for us. Pilih kami, wahai orang baik. Berarti yang nggak pilih? Orang jahat. Oke dia. Waduh. Karena pertanyaan pertama ya langsung aja dijelaskan secara singkat visi misi kalian. Oke, untuk visi ya pertama, kami tentu aja ingin menjadi wadah yang bisa mengadvokasi hak-hak siswa yang ada di sini. Lalu selanjutnya kami juga ingin menjadikan OSIS sebagai lingkungan yang nyaman buat siswa-siswa dan juga ingin bisa menjadi jembatan nih buat kalian semua untuk mencapai dan mengembangkan prestasi kalian, minat kalian, dan juga bakat kalian. Untuk misinya, kami ingin membentuk karakter siswa agar bisa mengandalkan Tuhan di segala kegiatan. Dan juga kami ingin merapikan dan mengoptimalkan fungsi dan keefisienan dari kepengurusan OSIS. Lalu kami juga ingin membuka ruang buat kalian untuk menyampaikan aspirasi-aspirasi kalian yang terpendam. Lalu kami juga ingin menjalankan kegiatan-kegiatan atau acara yang nantinya bisa membangkitkan solidaritas, kebersamaan, dan keharmonisan antara semua warga sekolah gitu. Wah, itu dia visi dan misinya tadi ya. Ya. Nice, keren, sangat singkat. Nah, selanjutnya proker boleh dijelaskan? Oke. Jadi di sini kita punya 4 proker. Iya. Yang pertama itu ada Aspiration Form, itu merupakan singkatan dari Evaluation and Aspiration Form. Nah, kami membuat form itu untuk membantu OSIS dalam rapat evaluasi. Jadi form ini tuh sangat berguna untuk OSIS, karena ketika suatu acara selesai, kita kan pasti butuh evaluasi nih, asli dari siswanya langsung nih. Jadi kita butuh form itu yang akan diisi oleh para siswa Kampung Kudus untuk mengevaluasi rapat OSIS. Dan kalian juga bisa menyampaikan pendapat kalian, keluhan kalian. Pokoknya kalian bisa mengutarakan opini kalian di sana. Okay. Terus yang kedua ada wellness care. Nah, di sini kan udah pasti nih, kesehatan itu kan penting banget ya bagi kita. Nah, kita tuh mau adain seminar kesehatan, pertolongan pertama bagi mungkin nanti ada murid-murid yang sedang kecelakaan atau apa, atau kejadian yang kita inginkan. Jadi kita tahu nih pertolongan pertama kita tuh apa. Contoh bukti nyatanya aja sih, kemarin kan misalkan ada masalah sedikit nih, kita tuh kalau misalnya kita tahu pertolongan pertamanya, kita nggak bakal jadi panik nih, bingung atau segala macam. Jadi kita tahu basic ilmu dari pertolongan pertama. Terus yang ketiga ada pentasini atau pensini. Nah, kita pastikan banyak nih siswa Kampung Kudus itu punya banyak ide-ide, kreativitas segala macam. Dan pasti juga banyak murid-murid Kampung Kudus yang tidak hanya pintar di akademik, tapi juga di non-akademik. Jadi kita mau semua para murid Kampung Kudus juga berkreasi dalam menyampaikan secara seni. Terus ada charity program. Nah, charity program ini kan sudah pernah disampaikan oleh susunan kepengurusan sebelumnya. Menurut kami, ini tuh sangat bermanfaat dan mulia tujuannya, sehingga kami merasa ini pantas untuk dilanjutkan dan dikembangkan. Selain itu, program ini juga memiliki sisi positifnya, yaitu program ini dapat meningkatkan rasa kemanusiaan dan kepekaan terhadap lingkungan pada para siswa. Berarti sama ya dengan program kerja dari Fern, charity? Ya. Oke. Tadi yang pertama itu adalah Aspiration Form. Ya. Itu berarti untuk mereview rapat OSIS. Rapat OSIS atau acaranya ini? Lebih ke acara kegiatan gitu-gitu sih. Acara kegiatan. Oh, misalnya habis acara
isi form yang kurang apa. Oke. Gue jujur suka sama yang nomor 2 sih, yang apa, pertolongan pertama itu. Wellness care. Ya, karena kita itu berarti untuk kecelakaan di lapangan yang terjadi ya ketika lagi ada acara. Iya. Karena emang beberapa kali dari sejarahnya itu class meeting kita emang bahaya gitu loh. Brutal. Iya, brutal. Harus tahu salah satu antara kita pertolongan pertamanya gimana gitu. Oke. Nah, gue itu melihat kalian sebagai salah satu pasangan yang terunik. Kalau tahun lalu kan ada Kenji sama Revo, yang dua-duanya itu sama-sama anak kelas 10. Nah, di sini sama-sama anak kelas 11. Pertanyaan gue, kalau kalian nanti udah masuk semester 2, Ya. udah ribet sama mau lanjut kuliah, udah semakin banyak kerjaan, itu gimana? Sejauh ini kami percaya diri sih, kalau bisa membagi waktu gitu. Oke. Jadi kita udah tahu prioritas kita apa, kita juga sebenarnya udah mulai mikirin tentang masa depan kita dan perkuliahan kita tuh mulai dari sekarang sebenarnya kita udah rancang sendiri. Jadi kita yakin kita bisa bagi waktu sih. Berarti yakin ya nanti itu bisa bagi waktu. Nah, gue juga melihat Jen itu sebagai, lu kan dari tahun lalu itu nggak terlibat dalam OSIS dan nggak menyalonkan diri juga ya sebagai wakil ataupun calon. Tapi apa sih yang membuat diri lu itu mau menyalonkan diri? Sebenarnya dulu pas SMP di sini juga itu gue kan pernah jadi wakil ketua OSIS dan juga ketua OSIS kan. Oh iya. Nah, saat masuk ke kelas 10, gue tuh mau ngambil break dulu. Tadinya rencananya tuh mau fokus ke pendidikan aja. Cuman setelah ngejalanin kelas 10 ini kok rasanya kosong gitu, kayak nggak berorganisasi gitu. Jadi sebenarnya kangen banget sih bisa berorganisasi gitu. Wah, oke. Ini sebenarnya pertanyaan sama yang gue udah tanyakan kepada Feren tadi. Gue akan bertanya kepada Jocelyn, karena Jocelyn ini kan di sini sebagai orang yang sudah merasakan di pemerintahan yang sebelumnya. Iya. Ada gak sih kesalahan dari pemerintahan sebelumnya itu yang pengen lu perbaiki di masa lu sekarang? Sebenarnya menurut kita nih, ya susunan kepengurusan tahun lalu udah cukup baik. Cuman yang pastinya setiap pemimpin mempunyai kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Dan kita berharap jika kita terpilih kita dapat menutupi kekurangannya itu. Mau disebutkan kekurangannya apa? Mungkin lebih ke kayak tadi sih, susunannya kurang efisien. Kita mau lebih detail lagi dan pasangin orang-orang yang emang cocok untuk jabatan. Iya, lu lihat dari belakang. Gue diancem gitu. Iya, gue geri-geri gitu nanya gini loh. Sebenarnya kami juga ingin memperluas divisinya sih, biar lebih spesifik juga. Yang seperti yang kami rencanakan tuh sebenarnya ada divisi kesehatan dan juga divisi perlengkapan sebenarnya. Wah, baru sih itu sih. Kesehatan berarti ya untuk pertolongan pertama gitu ya? Iya. Kalau perlengkapan kira-kira apa tuh tujuannya? Itu mungkin kayak acara gede gitu kayak pensi segala macam. Itu kan pasti butuh bawa turun speaker, susung panggung. Iya, betul. Gitu. Pasti kita butuh tenaga gitu kan. Jadi kita nggak mau repot nih pas hari H. Ambil panitia luar, repot sendiri gitu. Oke. Nah, dari yang gue lihat juga ya di kalian ini kira-kira memperkirakannya itu berapa anggota OSIS yang bakal kalian rekrut sih? 15 sampai 20. 15 sampai 20. Banyak banget ya. Karena kan kita angkatan kita aja tuh udah 3 kelas gitu kan. Itu udah banyak banget. Jadi menurut kita butuh sedikit banyak orang untuk mengkontrol semuanya. Oke, gue setuju. Gue melihat juga proker kalian itu bagus. Karena jujur aja ya, karena kalian tuh berfokus bukan ke pengen bikin acara ini, bikin acara itu, tapi lebih ke nanti supaya lebih bagus lagi gimana, supaya mencegah resikonya bagaimana. Oke. Dan ini sih yang menjadi menurut gue masalah OSIS itu adalah ketika lu pengen bikin acara, biasa kelas meeting lah mungkin. Lu kalau bikin yang biasa banyak langganannya itu kan udah pasti rame adalah futsal, basket. Tapi dilemanya adalah ketika kalau lu ambil olahraga itu banyak siswa-siswa lain mungkin yang emang kemampuannya nggak di situ, cuma bengong doang ngeliatin. Jadi ada dilema di situ. Menurut kalian mendingan bikin yang terbuka untuk semua orang bisa ikut, atau
yang penting rame gitu loh. Kayak futsal tadi kan rame pasti yang nonton. Nah, sebelumnya kami juga kan tadi makanya kita bikin evaluation form ini kan. Iya betul. Jadi itu setiap acara orang-orang bisa kasih opini mereka tentang lomba-lomba yang udah kita adain. Acaranya kita gimana, apakah ada komplain dari lomba-lombanya tuh nggak seru atau apa gitu. Iya. Nah, selanjutnya nanti kita evaluasi dari situ. Nah, kami juga sebenarnya punya ide gimana kalau misalkan classmate atau acara kita ambil perwakilan dari kelas, disampaikan nih masing-masing kelas kira-kira mau lombain lomba apa yang mereka kira-kira unggul. Jadi setiap kelas bisa main gitu. Oke, ya. Demokrasi banget ya berarti ya. Nice. Dan seperti yang kita tahu, salah satu cara untuk mempromosikan sekolah terbaik adalah cup. Tapi sebenarnya dari beberapa tahun lalu kita nggak pernah ngadain cup. Mungkin karena keterbatasan lapangan atau lahan parkir mungkin. Solusi kalian gimana? Apakah mungkin ada event lain yang bisa menggantikan cup yang sama, dapat insight dari luar? Mungkin kayak open house kemarin yang pernah kita laksanain. Oh iya. Itu juga bisa jadi salah satu solusi kita. Dan untuk mungkin kayak keterbatasan parkiran segala macam, mungkin kita bisa minta kerjasama sama RT RW sini. Dan mungkin kita bisa minta kepengertian dari mereka yang akan datang untuk menggunakan kendaraan motor, karena kan kita lebih menyediakan lahan motor. Iya. Oke. Nah ini dia pertanyaan terakhir. Buat Jen sih, kan prinsip dasar lah seorang pemimpin kalau mau narik suara lebih banyak adalah pilih orang yang jauh berbeda sama diri lo gitu loh. Kayak misalnya Michael Chin, wakilnya itu kan udah cewek kelas 10 lagi. Nah pertanyaan gue, lo kan memilih Jocelyn itu sebagai wakil lo sekelas, ya lo di lingkup pertemanan yang sama. Kenapa sih alasan lo gitu? Kenapa lo milih Jocelyn gitu? Sebenarnya dari awal ya, bahkan sebelum masuk OSIS juga, sebenarnya dari dulu tuh gue udah ngerasa Joce tuh udah kayak sosok pemimpin juga bahkan. Dan dia tuh bener-bener supporter yang oke banget gitu loh. Jadi apalagi kita udah temenan dari SMP, jadi gue bener-bener tahu cara berpikirnya gimana, cara dia ngatasin masalah gimana, cara dia ngatur kelompok tuh gimana, itu gue udah tahu semua. Apalagi kita kan chemistry-nya udah bagus nih, bondnya udah bagus. Jadi menurut kami kerja kami juga bakal lebih efisien aja sih. Oke. Kalau buat Jocelyn sendiri, kenapa lu mau saat ditawarin? Jadi seperti yang dibilang tadi ya, chemistry kita kan udah kebentuk. Betul. Otomatis cara kita membangun suatu organisasi akan lebih gampang. Kita bakal lebih gampang untuk menciptakan suasana solidaritas, kekeluargaan. Oke, itu dia. Ini dia capres kita yang nomor urut 3, teman-teman. Tepuk tangan dong. Oke, terakhir tolong yakinkan pemilih di rumah untuk memilih kalian di hari Jumat nanti. Untuk teman-teman yang lagi nonton ini, dukung kami karena kami triple chill, triple skill. Oh, itu dia. Udah sekalian sama slogan tadi ya. Oke, thank you folks sudah nonton seri kedua dari episode podcast bersama Caketos. Bye folks, see you on the next episode.